Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali bersama dengan saya Hersluno Arif dari Forum News Network. Anda masih ingat ya dengan Irjen Polisi, Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Ini adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional atau ini Interpol gitu ya, mudahnya Interpol Kepolisian, Polri, yang pada waktu itu membuat gempar karena dituduh menganiaya MKC, ini seorang pelaku penistaan agama yang sama-sama ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri. Nah, kasusnya kemudian sekarang ini bergulir ke pengadilan dan hari ini Kamis tanggal 15 September 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjatuhkan vonis kepada Jenderal Napoleon Bonaparte itu selama 5,5 bulan. Ini KC adalah pelaku penistaan agama yang juga sebelumnya telah divonis ini 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat itu pada bulan April lalu. Dia terbukti melalui berbagai ucapan yang diunggah di channel YouTube-nya itu melakukan berbagai penistaan agama, di mana misalnya menyebut bahwa Nabi Muhammad itu banyak melakukan kebohongan gitu dan dia juga memelihara jin dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat Jenderal Napoleon itu rupanya tidak bisa menahan diri ketika dia bertemu di rutan sesama tahanan di Bareskrim itu kemudian terjadi tindak penganiayaan. Tapi ada yang disebutnya dihajar oleh Jenderal Napoleon dan pada waktu itu secara gentleman Jenderal Napoleon mengakui bertanggung jawab atas perbuatannya itu karena dia merasa bahwa dia membela marwah dari agamanya, kehormatan agamanya yang dinistakan oleh MKC. Telah terbukti secara sah dan mengikat bersama dengan tidaknya penganiayaan dan penganiayaan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte itu dan pidana penjara selama 5 bulan dan 15 hari. Menetapkan barang bukti satu barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan 2341 Persib 2023 Jakarta Selatan dikembalikan kepada Kevin. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini 5,5 bulan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 1 tahun penjara. Dan menanggapi vonis tersebut setelah melakukan konsultasi dengan para penasihat hukumnya, Jenderal Napoleon Bonaparte menyatakan kepada majelis hakim dia masih pikir-pikir apakah menerima vonis itu atau tidak. Demikian pula halnya dengan jaksa penuntut umum juga sama-sama menyatakan pikir-pikir. Terima kasih ya. Kami kita menerima apa yang disampaikan dengan putusan tadi dan kami minta waktu hari untuk berpikir. Baik. Ketemu. Baik. Dengan demikian rangkaian persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte telah dinyatakan selesai dan Kepada media yang mewawancarainya setelah persidangan, Jenderal Napoleon mengaku dia nggak terlalu terkejut itu dengan vonis hakim dan dia menyatakan dia sudah sejak awal siap menanggung segala konsekuensinya. Nah, harapan dari Napoleon itu setelah kasus KC kemarin itu tidak ada lagi pelaku penistaan agama. Sementara kepada pemerintah dan tentu saja aparat penegak hukum harusnya proaktif mencegah adanya perilaku penistaan agama sehingga orang seperti Napoleon itu tidak perlu bertindak sendiri gitu ya. 5 bulan 15 hari. Ya, siap. 5 bulan 15 hari. 5 bulan 15 hari. 5 bulan 15 hari. Itu setengah itu. Iya. Sama ya kan 5,5. Iya benar Pak. Iya. Gimana Pak divonis begitu? Mundur dikit yuk. Nah, sip. Itu kan sudah melalui pertimbangan hakim yang tadi sudah kita dengar. Hakim memutuskan begitu dan sebagainya. Ya. Dan saya juga tahu bahwa sangat
paham bahwa tindakan itu telah terjadi dan saya lakukan seperti apa yang disampaikan dengan niat sengaja. Yang disampaikan hakim tadi benar. Niat itu karena dipicu adanya provokasi oleh si penista agama KC. Saya nggak ada masalah. Saya penegak hukum kok, paham, ya. Dan resiko itu saya ambil. Karena apa? Yang paling penting tidak ada lagi penista agama yang melakukan aksinya di hari ke depan. Tidak ada lagi, berhenti dan terbukti apa yang saya lakukan tahun lalu ada dampaknya. Tidak ada lagi yang muncul, tidak ada lagi. Harusnya begitu. Harusnya pemerintah yang turun, bukan saya. Oke? Ya, dan saya terima kasih kepada dukungan semua pihak, rekan-rekan, teman-teman yang menyatakan dukungannya, moral kepada saya demi menunjukkan bahwa kita beriman. Yang lain lagi. Pahamlah bahwa itu semua cuma hanya merusak persatuan kesatuan umat. Tidak ada yang mau. Kalau memang betul kita Pancasilais dan pengen persatuan berdiri di dalam kehidupan bernegara, tidak ada lagi yang berani melakukan pelecehan begitu. Tidak harus menunggu Napoleon baru yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini kepada penista agama. Harusnya semua pihak yang bertanggung jawab, yang punya tupoksi, bertindak, mencegah, jangan ngomong tok. Allahu Akbar. Itu, ya. Dan saya cuma contoh. Saya pengen lihat ada reaksi nggak soal ini. Ini memang Jenderal Napoleon Bonaparte ini. Ini namanya memang Jenderal Napoleon Bonaparte. Ini memang agak unik ini fenomenanya dia sebagai seorang perwira tinggi polisi itu. Bahkan dalam kasus ini sama sekali dia tidak terlalu menyesali karena dia yakini apa yang dilakukan itu adalah membela kehormatan sebuah agama, akidahnya gitu dia waktu itu menyebutnya. Dan ternyata menurut dia walaupun dia sekarang berada dalam tahanan, dia mengaku malah bersyukur. Mengapa? Karena menurutnya ini adalah cara Tuhan, cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran, begitu dia menyebutnya, yang terjadi di Polri, di tubuh Polri saat ini. Saya tidak punya maksud apapun lain kecuali pembelaan akidah saya. Tidak ada maksud politis apapun, tidak ada. Kalau saya sebagai penghuni rutan kok, jangan dikira-kira ke sana. Dan saya berpikir juga, mungkin ini semua adalah cara Tuhan membantu, mendukung, membukakan, menyelamatkan saya dari kekufuran yang akhir-akhir ini terjadi. Ya, saya dimasukkan di tempat ini. Nampaknya Allah sedang menyelamatkan saya, menyelamatkan dari kekufuran yang sekarang kita tonton dan kita bisa melihat. Ya, amin. Begitu. Semangat terus. Ya, Yurijibusi tidak akan menghancurkan mental saya, apalagi fisik saya. Saya tetap siap. Maksudnya kekufuran yang mana nih Pak? soal kasus polisi sekarang, Sekarang atau bagaimana nih Pak? kekufuran yang mana? Iya. Publik, masyarakat yang bertanya lebih tahu daripada saya. Spesifik Pak. Spesifik, Allah. Udah pada tahu. Kita kan sama-sama lihat berita. Pak Sambo Pak. Iya, udahlah. Ini dan saya selamat tuh dari itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terlibat hal begitu. Hal-hal kotor dan kufur. Napoleon tidak mau menyebut secara eksplisit apa yang dia maksud dengan kekufuran yang terjadi di institusi Polri. Namun ketika wartawan menegaskan itu secara tidak langsung dia membenarkan, ya, ketika wartawan mempertegas apakah maksudnya kekufuran itu berkaitan dengan kasus Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam yang kayak ini skandalnya itu tengah mengguncang Polri. Walaupun divonis cukup ringan, hanya 5,5 bulan, ini namun menurut tim kuasa hukum itu masih terlampau berat. Bahkan harusnya Jenderal Napoleon ini tidak layak dihukum. Kenapa? Karena dia tindakan dia ini sebenarnya harusnya itu dia masuk ke klasifikasi tidak pidana ringan, ya, penganiayaan ringan pasal 352. Tapi hakim tadi menjatuhkan vonis dengan dasar pasal
351. Jadi dia dikenakan 5,5 bulan. Padahal ada pelaku-pelaku lain katanya yang melakukan tindakan lebih kasar gitu, lebih keras kepada MKC dihukum lebih ringan. Jadi mereka para pengacara sama-sama memahami ya memang Jenderal Napoleon ini sudah jadi target gitu. Jadi bagaimanapun caranya tetap harus dihukum. Pelaku-pelaku yang lain dituntutnya rendah dan hukumnya juga rendah, padahal mereka yang mengakibatkan luka-luka dan lebam-lebam itu sendiri. Nah, jadi ini memang kaitannya berurut. Yang lainnya ada dihukum 3 bulan, 4 bulan, Pak Napoleon 5 bulan. Jadi ini 345 bukan 303 lain lagi. Ini 345 bukan 303. Jadi Pak Napoleon tadi diselamatkan dari yang hal-hal tadi itu. Dianggap komandannya saya. Dianggap komandan. Padahal kan tidak pernah memerintahkan, kan bertanggung jawab. Yang lain seperti itu. Satu hal lagi, ini bukti bahwa yudikatif diintervensi oleh eksekutif. Karena secara ilmu hukum oleh Bung Yani sudah sangat jelas yang harus dikenakan misalnya pasal 352. Itu penganiayaan ringan, bukan berat. Yang kedua dari sudut pandang agama, ini kan mujahid, dia ini bela agama loh, bukannya main-main. Jadi problem seriusnya jadi jurisprudensi, mujahid membela agama dihukum. Nah, itu menurut saya kezoliman tersendiri dari hakim. Itu kan diakui juga oleh hakim akibat dari penistaan itu membuat reaksi yang dilakukan oleh Ya, kalau itu logika itu dipakai harusnya bebas. Negeri kita itu bukti telah terintervensi, masih kalah dengan eksekutif. Nah, itu. Karena ada yang lain? Kalau udah cukup, ada pertanyaan lain? Kita yang paling penting adalah tugas aparat penegak hukum dan negara untuk segera menghentikan tindakan-tindakan yang Islamofobia tadi, yang menistakan agama. Dan itu tadi kenapa ini terjadi? Karena institusi-institusi hukum, aparat penegak hukum dan lain-lain sebagainya tidak melaksanakan, maka timbul apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon. Andai peristiwa itu dilakukan oleh aparat penegak hukum mencegah sehingga tidak lagi telah dilakukan penistaan agama atau Islamofobia, saya kira tindakan main hakim sendiri itu tidak bisa dilakukan. Jangan dilakukan pembiaran kepada Islamofobia di Indonesia. Saya kira itu. Oke. Dengan vonis ini maka dipastikan Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini akan berada di tahanan lebih lama, karena dalam kasus yang lain itu dia dijatuhi vonis selama 4 tahun. Kalau saya hitung ini ya, sejak masa penahanannya itu pada tanggal 14 Oktober 2020 dan vonisnya 4 tahun penjara, maka pada bulan Oktober mendatang itu seharusnya Napoleon itu sudah bisa menjalani pembebasan bersyarat, kan sudah menjalani setengah masa tahanan, potong remisi, macam-macam potongan-potongan yang lain, harusnya dia mesti sudah bebas bersyarat, sama seperti kayak jaksa Pinangki lah ya, yang sama-sama dijatuhi hukuman 4 tahun dan sudah menjalani hukuman 2 tahun 1 bulan, kemudian sekarang dia sudah menjalani bebas bersyarat. Tapi saya lihat ini Jenderal Napoleon ini kelihatannya dia sangat santai menghadapi berbagai persoalan yang di tengah kita ini, karena inilah yang karena seperti dikatakan karena dia membela akidah, jadi tidak ada penyesalan terhadap diri dia. Saya Hersbunur Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.